Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sahabat sempurnaku, hari ini saya akan menyampaikan strategi dan trik untuk membuat proposal pengabdian pada masyarakat. Arti suatu pengabdian, proposal sangat berbeda dengan penelitian. Kalau penelitian jelas sekali, ada kualifikasi S2 lektor ke atas untuk dosen riset dasar, riset terapan, untuk dosen pemula S2 AA, S2 tidak punya javung dan sebagainya. Tapi dalam pengabdian masyarakat, persyaratan umum adalah pengusul hanya memiliki NIDN atau NIDK. Dan jabatan fungsional tidak terlalu banyak yang disyaratkan. Asalkan dalam suatu tim itu harus multidisiplin dengan prodi minimal 2 multidisiplin yang berbeda. Kemudian dalam pengusulan kegiatan khusus PKM maksimum 3 kali, yang keempat tidak boleh. Kalau PKMS maksimum 2 kali, ketiga tidak boleh. Terus apa yang persyaratan lainnya? Persyaratan lainnya adalah wajib melibatkan mahasiswa. Untuk yang mono-yes, contohnya adalah KKN PPM atau PKM, program kemitraan masyarakat, itu 2. Sedangkan yang multi-yes adalah 4 mahasiswa. Nah, kemudian setiap dosen sama dengan penelitian boleh mengusulkan 2 proposal sebagai ketua atau sebagai anggota dengan skema yang berbeda. Itu adalah satu syarat untuk pengabdian pada masyarakat. Kita lihat saat ini bagaimana dengan pola pelaksanaannya. Pola pelaksanaan pengabdian masyarakat bisa dilakukan sesuai dengan zona masing-masing. Zona hijau, zona kuning, atau zona merah. Zona hijau kita terapkan pada daerah yang COVID-nya sudah sangat rendah atau tidak ada sama sekali, ya, itu bisa dilakukan secara langsung, ya, secara luring, tetapi tetap pakai prokes. Kemudian zona kuning dengan perwakilan juga tetap pakai prokes. Bagaimana zona merah? Pakai sistem daring seperti saat ini kita lakukan. Nah, dari situ Bapak sekalian, dari konsep kegiatan pengabdian masyarakat itu apa luarannya? Karena luaran ini dimanapun itu memiliki nilai yang tinggi. Luaran dari pengabdian ada 4, beda dengan di penelitian. 4 luaran pengabdian itu, satu adalah publikasi di jurnal ISSN, ya, atau di proceeding. Yang kedua adalah publikasi di media cetak atau media online. Yang ketiga, mengunggah video di YouTube. Dan keempat adalah adanya suatu peningkatan pemberdayaan dari mitra. Itu kata kunci dari aktivitas kegiatan di pengabdian. Sekarang kita lihat apa yang membedakan proposal pengabdian dan penelitian. Pengabdian masyarakat itu bukan penelitian, tapi hilirisasi dari penelitian. Sehingga dalam menentukan judul jangan ada kata-kata mengambil istilah penelitian. Nah, judul berapa? 20 kata tetap sama, mengacu pada Sustainable Development Goal, SDGs. Ada 17 goal. Nah, itu kalau bisa mengacu ke sana. Kemudian pengabdian bukan riset, bukan survei, bukan uji coba. Membuat judul yang eye-catching, bombastis, menarik, serta memiliki analisis yang terukur, kuantitatif, ya, untuk memecahkan masalah sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kelengkapan dokumen sesuai dengan panduan. Ini penting, karena di dalam seleksi administratif di pengabdian itu memegang peranan yang besar. Apa administratif? Salah satunya adalah jumlah kata. Salah satunya sesuai dengan format dan panduan. Salah satunya adalah melibatkan mitra dan sebagainya. Kemudian anggaran disesuaikan serta kepakaran tim harus multidisiplin serta melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, sekarang apa kelemahan-kelemahannya? Kelemahan-kelemahan yang paling sering terjadi dari proposal yang masuk. Pertama, administratif itu bisa mengurangi 40% proposal yang masuk. Jadi hati-hati, administrasi sekali lagi harus betul-betul jeli. Kemudian yang kedua, 60% itu adalah ketidakadaan mitra di tema dan di judul. Yang kedua adalah tidak ada nominalnya. Kemudian tidak multidisiplin, tidak 2 bidang kepakaran yang berbeda.
tidak melibatkan mahasiswa, tidak sesuai dengan panduan, dan jaraknya lebih dari 200 km. Itu salah satu yang menyebabkan kegagalan dari suatu proposal. Nah, di awal tadi sudah saya kemukakan ada usulan yang diseleksi di administrasi, dan setelah lolos masuk ke usulan substantif, kemudian seleksi dan di ranking. Tapi kalau tidak lolos, wassalam. Ya, selesai, cukup di situ. Nah, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan teman-teman itu kegagalan di sisi administratif. Pertama, dari sisi multidisiplin. Ada enggak anggotanya prodi yang berbeda atau dua prodi yang berbeda? Kalau itu ada, lolos. Kemudian mendapat pendanaan PKM tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau 3 kali lebih, keempat, wassalam. Kalau kurang dari 3 kali, lolos. Mitra sesuai dengan ketentuan, kriteria mitra sasaran, jarak mitra, dan jumlah bidang masalah. Nah, bidang permasalahan ini minimal ada 2 masalah. Kemudian melampirkan pernyataan mitra sasaran serta penulisan sesuai dengan jumlah kata. Ini kata-kata kunci yang biasa teman-teman tuh teledor, ya. Ini harus hati-hati. Nah, kemudian kita lihat bagaimana setelah seleksi administrasi, maka kita lihat lagi seleksi substansi. Nah, substansi itu apa? Substansi kaidah berkaitan dengan isi proposalnya. Begitu, bagaimana metode solusinya, bagaimana permasalahannya, bagaimana metode pelaksanaannya, bagaimana kesesuaian penugasan tim pelaksana, bagaimana kualitas iptek dan hasil penelitiannya, bagaimana luarannya, itu juga dilihat. Ya, ada 4 luaran tadi. Nah, itu dari sisi substansi. Ini berlaku juga untuk yang multi-IES. Sama, evaluasi administrasi baru evaluasi substansi. Nah, kita lihat teman-teman semuanya yang saya hormati, bahwa salah satu contoh simpel, kita ngambil aja satu contoh untuk PKM, program kemitraan masyarakat. Program kemitraan masyarakat itu sesuai dengan misi dan tujuannya, yaitu membentuk masyarakat produktif yang tentram dan sentosa, serta tujuannya kemandirian, ketentraman, serta keterampilan dari masyarakat. Nah, untuk itu Bapak sekalian, dalam kaidah pembuatan PKM itu ada strateginya. Strateginya apa? Nah, pertama, cari mitra. Mitra itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama, mitra masyarakat umum. Siapa itu masyarakat umum? Masyarakat umum itu adalah PKK, Posyandu, remaja masjid, remaja gereja, Karang Taruna, RT RW, ibu-ibu PKK, sekolahan, madrasah, kemudian juga pondok pesantren dan sebagainya. Itu yang masyarakat umum, atau pemulung, ya, atau dan sebagainya, atau anak jalanan atau sebagainya. Itu adalah kelompok kriteria mitra yang pertama, masyarakat umum. Yang kriteria kedua adalah masyarakat ekonomi produktif. Siapa itu masyarakat ekonomi produktif? Masyarakat ekonomi produktif yaitu adalah kelompok tani, kelompok nelayan, UMKM, ya, koperasi, ya, dan kelompok usaha lainnya. Dan ketiga adalah masyarakat mengarah kepada ekonomi produktif. Nah, masyarakat mengarah pada ekonomi produktif inilah contohnya Dasar Wisma, kelompok-kelompok usaha lainnya, termasuk ibu-ibu PKK. Nah, ini mitra yang harus dipegang dulu. Minimal dengan aktivitas 1 mitra untuk kegiatan di PKM. Nah, kemudian kita lihat berapa nilainya 50 juta, waktunya 8 bulan. Lokasi tidak boleh lebih dari 200 kilo, dan mitra minimal memiliki 2 bidang permasalahan. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana cara menyusun proposal PKM yang baik dan benar. Untuk program PKM yang baik dan benar, pertama kali yang harus kita ingat yaitu disesuaikan dengan tema dan judulnya. Judul pertama ada mencerminkan keseluruhan pekerjaan, kemudian tidak lebih dari 20 kata, kemudian harus menjual dan bombastis, dan mengacu pada 17 Goal Sustainable Development Goal. Nah, dari judul ini kita bisa melihat bagus tidaknya proposal tersebut. Dan hindari kata-kata pelatihan. Kalau bisa PKM, pendampingan dan penyuluhan apa, PKM, penyuluhan apa, PKM, pemberdayaan apa, dan sebagainya. Itu silahkan, ya. Oke,
Kemudian bagaimana setelah kita membuat judul ringkasan? Ringkasan dalam PKM itu sama dengan penelitian, ada 3 alinea. Berapa kata? 500 kata. Isinya apa? Isinya permasalahan, solusi, dan target luaran yang akan dicapai dan dijanjikan. Nah, kalau begitu ada 3 alinea. Alinea pertama isinya apa? Alinea pertama isinya adalah permasalahan, prioritas dari mitra. Nah, mitranya kalau contohnya adalah pemulung, ya permasalahan pemulung apa di situ kalau kita angkat? Oh, kita ingin melatih pemulung supaya berwirausaha. Oh, kita melatih pemulung supaya pemulung bisa mendapatkan pendapatan yang banyak. Kemudian kita melatih jangan sampai dia pekerjaannya pemulung, dia bisa pekerjaan lainnya yang menghasilkan uang. Nah, ini contoh-contoh permasalahan dari mitra. Alinea kedua adalah solusi yang ringkas dan tepat. Dengan apa solusinya? Dengan penyuluhan, dengan pelatihan. Tadi kalau pemulung tidak tahu wira swasta, berarti dilatih kewirausahaan. Dilatih mindsetnya supaya bisa bekerja non pemulung. Kemudian dilatih keterampilan. Keterampilan apa? Membuat dari sampah menjadi hal yang berharga. Alinea terakhir adalah target luaran. Nah, target luaran tadi ada 4. Nah, itu diuraikan di alinea terakhir di ringkasan 500 kata. Setelah ringkasan selesai, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan adalah 2000 kata. Nah, dari 2000 kata ini isinya analisis situasi, ya, dijabarkan bagaimana analisis situasi di lokasi tersebut, ada fotonya di situ. Setelah analisis situasi, identitas dari permasalahan mitra, perumusan masalahnya apa, kemudian identitas dan permasalahan mitra itu bagaimana, ada fotonya mitra di dalamnya, dan identitasnya siapa mitra itu, kemudian juga bagaimana permasalahan dari mitra tersebut. Nah, setelah itu langkah berikutnya di bab 2 adalah solusi permasalahan. Solusi permasalahan adalah 1500 kata. Isi 1500 kata adalah uraikan solusi sesuai masalah yang dijabarkan sebelum konsistennya yang diperoleh database lain Pengmas sebelumnya. Nah, dari sini bisa kita uraikan sehingga solusi permasalahan itu ada target, ada luaran. Uraikan secara detail, jelas target luarannya. Nah, setelah solusi permasalahan, kita juga bisa membuat dalam bentuk tabel. Jelas, detail, capaiannya tabel. Sebelah kiri adalah permasalahan. Sebelah kanannya adalah solusi. Sebelah kanan sendiri adalah target luaran. Buatlah tabel, isinya rincian materi untuk pelatihan dan berkaitan dengan solusi permasalahan. Solusi permasalahan berupa apa? Tidak hanya pelatihan. Solusi permasalahan itu bisa pendampingan, bisa pelatihan, bisa penyuluhan, bisa forum group discussion, bisa workshop, bisa buku leaflet, bisa demo plot, macam-macam. Sosialisasi, macam-macam. Itulah salah satu solusi permasalahan. Nah, solusi permasalahan itu sebenarnya masukan dari metode pelaksanaan. Yaitu berapa kata metode pelaksanaan? Kalau kita lihat metode pelaksanaan adalah 2000 kata, itu dibuat dalam bentuk tabel, dalam bentuk bagan alir, dalam bentuk flowchart. Nah, setelah flowchart bagan alir baru diuraikan dalam bentuk narasi. Nah, jadi pola-polanya mirip dengan riset, hanya lebih mengarah kepada aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari metode pelaksanaan inilah dijabarkan detail apa-apa yang ingin dicapai, bagaimana pelatihannya, berapa kali pelatihan. Ada pertanyaan berapa kali pelatihan? Pelatihan bisa sampai 15 kali ya dalam koridor 8 bulan itu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu mengingat 8 bulan tidak harus setiap hari pelatihan. Bisa sampai 10 sampai 15 kali terserah dari masing-masing programnya. Oke, kemudian berikutnya adalah gambaran ITEK setelah daftar pustaka. Daftar pustaka gimana? Daftar pustaka berbeda dengan penelitian karena daftar pustaka di pengabdian itu tidak sesuai atau tidak mesti dari jurnal. Bisa dicantumkan pengusulnya, kegiatannya, aktivitasnya, dan kegiatan yang terakhir adalah gambaran ITEK. Nah, ini yang kelemahan paling banyak di gambaran ITEK. Gambaran ITEK Bapak Ibu sekalian mohon tuliskan sesuai bagan alir gambaran ITEK yang menuangkan dari tujuan kegiatan kita sampai goalnya apa. Nah, itu adalah gambaran ITEK. Kemudian juga dilampirkan
luaran wajib dan luaran tambahan. Wajibnya ada 4 tadi, dan luaran tambahan, serta terakhir adalah posisi di mana mitra itu berada. Pakai apa? Google Map tidak boleh lebih dari 200 km. Demikian teman-teman sempurna yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat padat saya uraikan bagaimana strategi membuat program kemitraan masyarakat khususnya dan pengabdian masyarakat secara umum. Demikian, selamat membuat proposal pengabdian pada masyarakat. Semangat terus, sehat terus, dan jaya terus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.